membuat kita lupa kepada Allah. Itulah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah akan selalu menambah dan menambah keberkahan pada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia ini adalah sebagai sebuah permainan, sebagai sebuah senda gurau, sesuatu yang melalaikan, di mana kita manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta benda, berlomba-lomba dengan anak keturunan, dan bangga dengan itu semuanya. Allah membuat sebuah perumpamaan yang dahsyat dalam Al-Quran, surat Al-Hadid 57 ayat 20. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum minal amwali wal aulad. Ketahuilah olehmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan saja, walahun, senda gurau, sesuatu yang membuat kita menjadi lalai, wazinatun, dan kesenangan, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan tempat di mana kita saling membanggakan diri, ya, bangga diri, watakasurum minal amwal wal aulad, dan tempat di mana kita itu berlomba-lomba memperbanyak harta dan banyak anak keturunan. Kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Kata Allah, seperti hujan, yang dengan hujan itu para petani bangga dengan tanaman-tanaman mereka. Tapi kemudian rusak, tanamannya rusak. Dan dilihatnya daunnya mulai mengering, kering. Kemudian hancur, rusak. Wa fil akhirati azabun. Di akhirat, kata Allah, nanti ada azab. Wa maghfiratun wa ridwanun, dan juga nanti di akhirat ada ampunan dan juga ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah fata morgana, hanyalah tipuan belaka saja. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup manusia itu ya ibarat seorang yang bertugas atau bekerja mencari tiram mutiara di dasar laut. Ya. Seorang penyelam tiram mutiara itu pada saat dia akan menjalankan tugasnya dibekali dengan oksigen. Yang ada di belakangnya itu oksigen. Ya, kemudian dengan niat yang tulus, dengan niat yang luhur, ingin mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya dipersembahkan kepada sang majikan. Ya, begitu dia mulai menceburkan dirinya ke dalam lautan, subhanallah, ternyata kehidupan dalam lautan sungguh sangat-sangat mempesona. Ya, terumbu karang yang melambai-lambai seolah-olah ngajak bermain.
Ikan-ikan yang berwarna-warni berseliweran membuat dia terpesona, terpana dan lupa dengan tugas utamanya itu mencari tiram mutiara. Dan dia mulai lalai bermain dengan ikan, bermain dengan terumbu karang. Sampai akhirnya dia terkejut dengan luar biasa karena ternyata oksigennya sudah hampir habis. Sementara dia belum menjalankan tugas mencari tiram mutiara itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tergopoh-gopoh, dengan sisa tenaga yang ada, dengan sisa oksigen yang ada itu, dia berusaha untuk mencari tiram mutiara di sekitarnya. Dan dia kumpulkan tiram mutiara itu dengan tadi sisa tenaga dan sisa waktu yang ada. Dan sehingga benar-benar habislah itu oksigen di dalam tabungnya. Dan dia harus naik ke permukaan. Dan pada saat dia naik ke permukaan, karena tergopoh-gopoh, karena terburu-buru, akhirnya dia lupa kalau tadi kantong yang dia tempat menyimpan mutiara itu belum terikat dengan baik. Saat dia naik ke permukaan, tersenggol-senggol dengan ikan-ikan yang berseliweran itu, dan akhirnya berjatuhan. Nah, kemudian pada saat dia naik ke permukaan, sudah ditunggu oleh sang majikan. Dan ketika sang majikan melihat hasil dari pencarian tiram mutiara itu ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Apa yang terjadi? Si penyelam tadi dimakinya habis-habisan, bahkan dipecat tanpa pesangon. Dan si penyelam tadi menyesali sikapnya, menyesali perbuatannya, dan mohon kepada sang majikan untuk diberikan kesempatan yang kedua kali. Tapi ternyata sang majikan tidak memberikan kesempatan itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mirip persis sekali dengan kehidupan kita saat ini. Tabung oksigen itu adalah ibarat ajal. Ya, ajal yang sudah Allah berikan kepada kita, batas waktu kita untuk hidup di dunia itu. Dan tiram mutiara itu adalah pahala, kebaikan-kebaikan yang harus kita kumpulkan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dan tiram karang, terumbu karang, ikan-ikan yang berseliweran, yang warna-warni dahsyat, subhanallah, luar biasa. Itu adalah kehidupan yang menggoda kita. Dan tiram yang berjatuhan tadi itu ibarat sikap ria, pamer yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, yang menghancurkan, menghilangkan pahala kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya permisalan ini menjadi pelajaran, menjadi bahan untuk kita bermuhasabah, agar kita tidak tertipu dengan dunia. Dan dunia itu adalah segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang membuat kita lupa kepada Allah, itulah dunia. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Allah memberikan kekuatan dan kesadaran kepada kita agar kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan kita lakukan untuk mencari perbekalan yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk menghadap majikan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah kita lakukan, upayakan, ikhtiarkan, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik buat kita. Itulah kita berada di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.